Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita semua yang hadir pada sidang seminar skripsi penciptaan karya seni rupa ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan kata kepada yang terhormat Bapak Dr. Indro Murdi Suroso, MSN, sebagai koordinator seminar perencanaan skripsi penciptaan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Endra Sulendra Subadireja, MDS, sebagai dosen pembimbing satu saya. Yang terhormat Ibu MC Wara Chandrasari, SSN, MDS, sebagai dosen pembimbing dua saya. Yang terhormat Bapak Agam Akbar Pahala, SPD, MSN, sebagai dosen penguji satu saya. Yang terhormat Ibu Dr. Ataswarin Utopo, MPD, sebagai dosen penguji 2. Yang terhormat Bapak Dudi Mahdi, sebagai admin Prodi Pendidikan Seni Rupa, dan seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan presentasi laporan pengerjaan penciptaan karya seni rupa yang berjudul Makna Kematian sebagai Inspirasi dalam Karya Lukis Seni Kaligrafi. Yang pertama, latar belakang penciptaan. Makna kematian menjadi fokus tema yang diangkat perupa sebagai inspirasi dalam berkarya seni lukis kaligrafi. Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia pasti akan mengalami fase kehidupan, yaitu kematian. Hanya saja jarang terpikirkan oleh orang awam bahwa sebaiknya dalam keadaan seperti apakah kita mengakhiri hidup kita. Apakah dalam kondisi yang baik, justru sebaliknya. Juga melalui tema ini perupa merasa adanya tahap kedewasaan bagi seseorang ketika memandang sebuah peristiwa kematian, bahwa kita sudah ditakdirkan untuk dihidupkan dan juga dimatikan kembali pada waktu yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Melalui karya ini perupa ingin mengekspresikan pesan moral bagi kita yang masih diberikan nikmat hidup, bahwa ada sebuah keyakinan yang memaknai sebuah peristiwa kematian dengan sangat berarti bagi tahap setelahnya, yakni kehidupan akhirat. Selanjutnya adalah perkembangan ide penciptaan. Yang pertama, mencari ide gagasan. Perupa mengangkat makna kematian yang berupa sendiri harus berhadapan dengan peristiwa tersebut. Mengapa perupa memilih sumber inspirasi dari tema kematian ini? Pada tahap ini perupa ingin menerapkan karya lukis kaligrafi yang juga perlu mengadopsi ayat dan hadis terkait sebagai sumber utama objek kaligrafi yang tercipta. Yang ketiga, perkembangan dari menentukan konsep penciptaan. Pada awal penentukan ide penciptaan, guna ingin mengangkat objek kaligrafi perupa mengadopsi ayat yang tidak relevan dengan pengalaman pribadi perupa. Namun setelah adanya peristiwa kematian kedua orang tua, hal tersebut menjadi jawaban atas relevansi yang sulit perupa resahkan sedari dulu. Juga atas bimbingan dari dosen pembimbing kedua saya terkait penulisan dan tema yang akan diangkat dalam penciptaan karya seni rupa. Yang terakhir, menetapkan ide penciptaan, mengekspresikan pesan moral dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi terkait makna kematian. Selanjutnya adalah fokus penciptaan. Yang pertama adalah aspek konseptual, merefleksikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam karya lukis kaligrafi untuk menghadirkan kembali pesan moral akan makna yang terkandung dari peristiwa kematian seorang. Aspek visual, perupa cenderung menampilkan objek kaligrafi yang sejenis dengan bentuk ilustrasi sebagai pendukung dari hasil tafsiran ayat dan hadis tersebut. Yang ketiga adalah aspek operasional, membuat karya seni lukis dengan cat akrilik di atas media kanvas dengan menggabungkan berbagai teknik lukis, baik blending ataupun torehan impresionis. Dan penulisan kaligrafi baik secara berukuran pasti ataupun spontan, namun dalam koridor khat dan kaidah yang disetujui. Selanjutnya ada tujuan penciptaan. Yang pertama adalah menghasilkan karya seni lukis yang berbeda di era modern dengan memadukan tulisan kaligrafi di dalamnya. Mengenalkan ayat dan hadis tentang kematian dalam karya seni lukis kaligrafi.
Yang ketiga, mengeksplor teknik membentuk tulisan kaligrafi berdasarkan ayat dan hadis. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu menciptakan karya seni lukis kaligrafi modern namun dengan topik yang everlasting. Kemudian ada manfaat penciptaan yang dimana dibagi menjadi tiga, yaitu ada manfaat bagi perupa, bagi prodi pendidikan seni rupa, dan juga bagi penikmat seni rupa, yang mana telah diterapkan pada laporan penulisan penciptaan karya seni rupa oleh saya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Adapun penulisan dari generasi sebelumnya yang saya contoh untuk membuat laporan penulisan ini adalah yang pertama ada Mareta Diana dengan judul Makna Waktu sebagai Inspirasi dalam Karya Lukis Kaligrafi dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. Yang kedua ada Muhtarom dengan judul Lafal Allah dalam Lukisan Kaligrafi dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau ISI Jogja tahun 2011. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Maulana Yusuf dengan judul Kematian Manusia sebagai Inspirasi dalam Seni Grafis dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 2016. Selanjutnya adalah referensi praktik. Yang pertama, perupa mengambil referensi yang dari karya yang dibuat oleh seniman Ade Pirus atau Abdul Jalil Pirus. Yang kedua, ada Amang Rahman Jubair. Dan yang ketiga adalah seniman lukis kaligrafi dari luar negeri yaitu Khalid Seba. Adapun contoh karya dari Ade Pirus itu yang pertama dengan judul Ingatlah daku dan aku akan ingat padamu dengan ukuran 100 x 1 cm, marble paste, acrylic paint on canvas tahun 2016. Selanjutnya adalah contoh karya Amang Rahman Jubair dengan judul Sebahagian Doa Akasha 200 x 100 cm, cat akrilik di atas kanvas pada tahun 1994. Kemudian ada contoh karya dari Khalid Seba dengan judul Dia Ingin Sekolah Ekspresif namun dalam berbahasa Arab dengan ukuran 100 x 60 cm, cat akrilik di atas kanvas tahun 2017. Adapun kerangka teori yang berupa usung dalam menciptakan karya seni rupa ini, yang pertama adalah kematian, korelasinya dengan objek manusia, yang kemudian adalah hidup dan mati, kemudian akhirat, kemudian ada objek visual itu alam semesta, dan juga kaligrafi kontemporer atau kaligrafi bebas. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang berupa usung, yakni melalui sumber inspirasi internal yaitu pengalaman personal terkait fenomena kematian. Adapun yang eksternal yaitu kematian kedua orang tua dan juga ayat Al-Quran dan hadis Nabi sebagai penguat atas kematian tersebut. Juga adanya aspek konseptual, interest seni, interest bentuk, prinsip estetik, estetika kontemporer. Adapun aspek visual, subject matter yaitu kematian kedua orang tua dan makna yang terkandung dalamnya. Kemudian ada struktur visual, semi figuratif, objek manusia, metafor alam semesta, dan kaligrafi Arab. Komposisi rupa, kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama, dan gaya pribadi. Adapun isinya dari aspek operasional adalah tahap persiapan, yaitu menuliskan latar belakang pendekatan, referensi gambar, alat, dan bahan. Kemudian ada tahap pelaksanaan, yaitu membuat sketsa, mentransfer gambar dari sketsa pada atas kanvas, pewarnaan dengan cat akrilik, dan kuas kaligrafi. Kemudian ada referensi praktik yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama ada Ade Pirus, kedua adalah Amang Rahman Jubair, yang ketiga adalah Khalid Seba. Dengan metode penciptaan yaitu artistic research. Gagasan karya yang diusung oleh perupa yang ini berjudul Makna Kematian sebagai Inspirasi dalam Karya Lukis Kaligrafi. Sebelum perupa menghasilkan karya-karya yang kemudian menjadi karya eksplorasi 1, karya eksplorasi 2, karya eksplorasi 3, karya jadi 1 dan karya jadi 2. Adapun proses magang yang diperlukan, yaitu juga di dalamnya terdapat kegiatan pramagang dan juga kegiatan magang itu sendiri. Mulai dari perencanaan sampai dengan penciptaan karya eksplorasi dan juga sampai dengan tahap finishing hingga pembuatan laporan dari
magang tersebut. Eksplorasi karya terdapat 3 buah karya, kemudian karya jadi terdapat 2 buah karya jadi, dan juga terdapat pembahasan di dalam laporan, juga kesimpulan dan saran. Selanjutnya, detail dari narasumber yang saya magang. Narasumber bernama Kurnia Agung Robiansyah. Profesi beliau sempat berada di PT Noktah Kreasi Mandiri, Presiden Direktur 2016 sampai dengan sekarang. Namun saat ini lebih sering aktif di Art Store Robians sebagai CEO dan juga bekerja di sana. Adapun latar pendidikan dari Kurnia Agung Robiansyah, TK Aisyah di Sukabumi tahun 1988, kemudian SDN di Sukaraja, Sukabumi 1995, kemudian Pondok Modern As-Salam Sukabumi tahun 2000, kemudian kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Adapun pencapaian dari beliau yaitu pernah menjadi juara lukis kaligrafi Festival Seni Budaya Islam Nusantara FES-BIN tahun 2003 di Jakarta. Juga pernah menjadi peserta eksibisi kaligrafi ASEAN tahun 2004 di Jakarta, dan juara lukis kaligrafi kontemporer MTQ Nasional di Mataram tahun 2016. Kemudian ada profil magang yang meliputi kegiatan, waktu, dan lokasi. Kegiatan magang yang Perupa lakukan dengan Kurnia Agung Robiansyah ya ini adalah kegiatan berwawancara, mewawancara atau pendekatan awal dengan seniman. Kemudian ada tahap diskusi untuk membicarakan konsep karya yang akan dibuat. Kemudian proses berkarya itu sendiri, dan juga terakhir adalah evaluasi. Lokasi magang, lokasi PT Robian Talenta Abadi berada di Jalan Kubis nomor 2 Jalan Kubis 2 nomor 39, daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Dan untuk waktunya itu sendiri berada pada setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai tanggal 12 April sampai dengan 30 Mei tahun 2022. Adapun contoh karya dari Agung Robiansyah yakni adalah yang pertama, Give Days to Your Destiny God, akrilik di atas kanvas dengan ukuran 70 x 50 cm tahun 2018. Kemudian ada yang berjudul Show Us Your Straight Faith, akrilik di atas kanvas dengan ukuran 100 x 120 cm tahun 2017. Selanjutnya adalah pengalaman dan implikasi magang bersama Kurnia Agung Robiansyah, yaitu pertama, mengetahui teknik-teknik dalam melukis kaligrafi. Kedua, Perupa berkeinginan untuk lebih menguasai seni kaligrafi beserta ragam khat dan pakem kaidahnya. Dari segi konseptual, Perupa lebih mengeksplor bagaimana bentuk ayat yang akan divisualkan. Dan dari segi visual, Perupa menyadari pengaruh besar dari adanya objek kaligrafi dalam sebuah lukisan. Adapun tahap penciptaan karya, yang pertama adalah tahap awal, yaitu menyiapkan ide, konsep, dan menganalogikan karya yang akan dibuat dalam dimensi yang lebih kecil. Kemudian ada tahap persiapan, menyiapkan alat yang meliputi kanvas, kuas, pensil, pulpen kaligrafi, palet, cat akrilik, penggaris, wadah air, wadah untuk mengaduk cat, dan lakban kertas, dan lain sebagainya. Adapun tahap pekerjaan yaitu membuat pola sketsa, membuat sisi bagian untuk diisi kaligrafi itu sendiri, mentransfer gambar ke dalam kanvas, kemudian tahap pewarnaan dan finishing touch. Dan yang terakhir adalah tahap akhir, yaitu memberikan label pada karya sebagai bukti otentik. Karya eksplorasi Perupa yang pertama berjudul The Rotation, ukuran 50 x 50 cm, medianya akrilik di atas kanvas, tahun 2022. Kemudian ada karya eksplorasi yang kedua, yaitu berjudul Berserah Diri, ukuran 50 x 50 cm, media akrilik on kanvas, tahun 2022. Kemudian ada karya eksplorasi ketiga dengan judul Kepastian, ukurannya 50 x 50 cm, medianya akrilik di atas kanvas, pada tahun 2022. Kemudian ada karya jadi pertama dengan judul Tambatan Penantian dengan ukuran 90 x 50 cm,
medianya akreditasi kanvas pada tahun 2022. Dan yang terakhir adalah karya jadi kedua dengan judul The Wall, ukuran 90 x 50 cm, medianya akrilik di atas kanvas pada tahun 2022. Kesimpulan dari laporan penciptaan karya seni rupa dari Perupa, penciptaan tugas akhir ini mengangkat tema tentang makna kematian yang sudah lebih dulu tersurat dalam ayat suci Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim. Maka dari itu, Perupa merasa berkewajiban untuk bisa mengeksplor lebih luas makna serta eksistensi visual kaligrafi baik di dunia seni rupa maupun khalayak umum. Bentuk metafor dari terjemah ayat yang diangkat kemudian divisualkan dengan objek yang memiliki kesamaan makna dan harfiah yang bisa diserap secara awam. Bertujuan agar masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya mengingat kematian dan juga memaknai apa yang sedang dilakukan di dunia semasa hidup. Adapun saran, yaitu semoga laporan ini menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat bagi perkembangan seni lukis dan juga lukis kaligrafi dalam ruang lingkup akademis, apresiator seni, maupun masyarakat luas. Dan harapan dari karya yang Perupa ciptakan tidak hanya dapat dinikmati secara visual saja, namun secara muatan wacana dapat memberikan nilai positif dan menggugah perasaan dari setiap orang yang mengapresiasinya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.